Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubadiru, dan bersegera, man maro, orang yang sudah lewat, maksudnya yang sudah tersebut, bipaitin, akan sholat yang tertinggal, wujuban, bersegeranya wajib, in pada, kalau memang tertinggalnya bila udrin, tanpa udzur. Itu jadi bagi seseorang yang meninggalkan sholat, kudunya mah itu wajib, ya maksudnya yang meninggalkan sholat itu tentunya ya orangnya tuh orang yang muslim, kemudian mukallaf itu akil balik ya, gitu. Nah itu wajib kudu buru-buru, wajib buru-buru juga kalau memang ya ketinggalannya itu tanpa uzur. Ya, seperti gimana nih? Umpamanya waktu asar nih ya, bukannya dia sholat dulu, anak muda mah kadang-kadang kan karena buru-buru ya, apalagi kadang-kadang kalau mau dibuat main bola suka udah dijemput segala ya, itu malah main bola itu. Akhirnya ya harapan dia sih mungkin lantar juga sebelum maghrib dia udah beres ini gitu ya, pada waktunya aja boro-boro, apalagi kalau dibuat Jawa mah ya yang di kampung juga pada main bola atau sendiri gerak apa ya. Itu akhirnya sholat asar itu tertinggal, ingat tanpa ujur. Jadi ujur sholat itu kan hanya dua ya, satu tidur, kedua kelupaan. Mungkin kalau sekarang yang namanya kelupaan nggak mungkin lah, karena setiap masjid bahkan musola itu pada waktunya mengingatkan ya, para makan tahu sendiri yang namanya azan, gitu. Nah, yang jelas kayak itu tidur ya. Nah tidur juga baik. Kalau memang dia tidur itu sempat bangun, mah sama aja itu mengganggu ujung juga. Ya, seperti subuh, dia padahal mah azan subuh ngedengar karena musim hujannya, bukannya bangun malah tarik selimut. Tupin. Akhirnya barang bangun matahari udah terbit ya, karena habis waktu subuh makan matahari terbit ya. Begitu, makanya kadang-kadang mah suka ngimpi sholat, ada setan gitu ya. Baru nyadar-nyadar jadi mau pakaian belum pakai pakaian sholat ya. Ya, nah itu nggak ujur. Nah termasuk, nah itu baru nggak ujur tuh. Nah termasuk tuh tadi main bola ya, bukan sholat asar dulu, padahal udah waktu masuk, udah waktu asar ya, malah main bola dulu tuh, karena dia punya anggapan bakal keburu nanti nih. Nah itu kan bukan ujur. Nah maka tuh ketika nanti sholat maghrib ya, itu wajib kudu sholat asar dulu, ngodo. Nah di sini artinya berarti sholat qodo ada. Ya bahkan wajib kudu didahulukan daripada sholat adanya itu sholat maghrib. Jadi jangan kayak mereka yang mengatakan, menganggap bahwa sholat nggak ada qodo katanya. Jadi kalau memang sudah kelewat, ya baik karena kelupaan atau karena tidur, udah di mana dia lama dia ingat ataupun lupa, waktu ataupun bangun, sholat aja, nggak ada istilah qodo. Nah itu memang hadisnya mah ada, tapi dia salah paham.
Hadisnya gitu nih, hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha ya, yang bunyinya kunna numaru biqada'i shaum wala numaru biqada'i shalah. Jadi kami ini maksudnya kaum wanita. Kaum wanita juga ini yang lagi haid atau nifas ya. Kalau yang enggak mah biasa aja. Memang ya diperintahkan untuk menggodoi puasa, tapi enggak diperintahkan untuk menggodoi sholat. Artinya ya bagi perempuan haid dan nifas mah itu memang enggak ada istilah qada sholat, karena ya haram bahkan hukumnya. Juga memang logikanya boro-boro ngerjain, ngitung juga puyang, apalagi kalau sebab nifas mah ya. Sampai itu kurang-kurang kan nifas itu berapa? 40 hari ya. 40 hari itu. Nifas mah kayak orang beludas kurang-kurangnya. Kayak orang beludas kurang-kurangnya. Yang biasanya 40 hari, paling banyak kan 60 hari itu 2 bulan ya. Itu kan memang boro-boro ngerjain, hitung juga repot. Tapi kalau puasa mah wajib diqada. Nah, ini sekali lagi ya bagi perempuan yang haid dan nifas. Adapun kalau perempuan juga kalau memang enggak nifas mah enggak haid, atau sama aja wajib qada, apalagi laki mah. Jadi jangan dipukul rata. Ini hadisnya untuk khusus kaum wanita yang haid dan nifas begitu. Tuh gitu ya. Ada tuh bahkan nih kalau kronologi seperti tadi tuh ninggalin sholat asar, dia bukan karena ujur, bukan karena kelupaan, bukan karena ketiduran ya karena main bola. Nah itu ketika masuk waktu maghrib kan udah kehabisan tuh, itu wajib dia kudu sholat qada dulu, itu yang namanya sholat asar. Dan itu ya walaupun sunnah nyebutin kodonya, tapi nambah pahala. Sebenarnya mah nggak diniatin kodoknya nggak apa-apa sih, itu mah sunnah. Tapi kalau kesalahan, nih, itu bisa ngesah. Contoh, padahal mah itu sholat udah qada. Tapi karena dia memang menganggap nggak ada istilah qada, ataupun memang dia ngapalnya sebagaimana biasanya, ya, seperti usolli fardhul asri arba rakaati mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya akan sholat pada 4 rakaat menghadap kiblat, menghadap kiblat tunai ya. Padahal sholatnya qada, enggak sah. Gitu. Mendingan jangan pakai qadaan, jangan pakai adaan. Sah. Jadi menyebutkan adaan dan qadaan itu memang sunnah. Ya. Tapi kalau kesalahan dan jelas enggak sah. Ya. Contohnya itu tuh, udah tahu waktu asar udah habis. Kenapa begitu ngodoin di maghrib itu pakai adaan? Nggak sah. Wah itu. Kudunya pakai kodoan. Kan kalau orang yang nggak menganggap itu nggak ada kodo, ya bahkan dia memang hafalnya dari kecil itu begitu aja, pasti ketika niatnya pakai adaan ya. Dan itu sekali lagi hati-hati, nggak sah itu. Itu. Jadi tuh. Nah makanya nih payal zamuhut ya, maka wajib ya ke itu orang al-qada'u untuk mengerjakan sholat qada fauron seketika. Jadi dalam kondisi seperti itu wajib dulu. Kalau memang udah habis waktu jangan ditunda-tunda ya. Ya bahkan berhadapan dengan sholat yang ada juga kudu diduluin. Untuk mengerjakan, jangan istilahnya lah sekalian aja nanti ngodain sholat asar di asar, itu kan gitu ya, ngodain sholat maghrib di maghrib, ya. Iya, apalagi ntar termasuk tuh kalau umpamanya sholat subuh begitu bangun udah habis waktu ya. Ya kalau itu sih memang ada ujur. Nanti adalah sunnah itu juga ya. Kalau memang sengaja mah wajib buru-buru jadi jangan udah lah nanti sekalian sholat duha gitu pokoknya ya. Apalagi sekalian sholat johor. Baik itu. Panjang-panjangin. Jadi
Bahkan nih, qala berkata syekhuna guru kami. Kalau syekhuna di dalam kitab Fathul Muin pasti Ahmad bin Hajar Al-Haytami itu ya. Iya, karena pengarang kitab Fathul Muin kan Syekh Zainuddin Al-Malibari punya guru Ibnu Hajar Al-Haytami ahli fikih. Nanti ada juga Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis ya. Nah, Ibnu Hajar punya guru namanya Zakaria Al-Ansori itu ya. Itu udah tahu tuh sanadnya. Nah, ini Ibnu Hajar pesantren 40 tahun ini. Kita udah berapa lama? Aduh, wallahualam nanti ya. Ya ini juga beliau udah sempat putus asa ini ya. Jadi begitu udah lama ngaji kayaknya belum ketemu juga pulang. Nah, barang beliau di perjalanan kehujanan. Kan biasa tuh ya, dia neduh di suatu pohon. Nah, di bawah pohon itu ada batu tuh. Jadi kecetlekan air hujan. Dia renungkan, itu batu yang begitu keras aja. Sebab sering ketetesan hujan legok ya. Apalagi hati saya kali gitu. Balik lagi tuh. Ya. Jadi kalau yang benar-benar meyakin insya Allah ya. Anjir ya. Gitu. Jadi ini Hajar rahimahullah ta'ala ya. Semoga Allah merahmati kepada beliau. Waladzi yazharu nih, menurut kaul yang zahir, annahu sesungguhnya orang tersebut tadi yalzamu itu wajib baginya sorofu jami'i zamanihi untuk menggunakan seluruh waktunya zamannya lil qodoi untuk mengqodoi sholat yang tertinggal bukan karena ujur tadi. Ma ada selain ma yahtaju perkara atau waktu ya yang ia butuhkan di sorbihi untuk menggunakannya bimala buddha ya pada sesuatu yang harus minhu dari perkara tersebut. Jadi ini menurut apa kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ini, menurut kaul yang johir yang jelas, itu orang yang meninggalkan sholat bukan karena ujur itu wajib kudu menggunakan seluruh waktunya untuk kodoin. Jadi jangan istilahnya untuk main-main lah ya, ngobrol apa gitu. Nah kecuali memang waktu yang dibutuhkan. Ya seperti dia umpamanya perlu makan, minum, mandi, usaha gitu ya. Nah kecuali itu. Adapun kalau selain itu mengobrol lah segala main apa itu nggak boleh itu ya, dosa kok. Jadi kudu benar-benar digunakan tuh seluruh waktunya. Ya mungkin kalau ngodoin satu mas sekali juga cukup ya. Kalau banyak kan itu. Jadi jangan ditungguin pada waktunya seperti punya utangan asar dikodoin waktu asar, johor di johor, jangan ya. Pokoknya mah kalau memang di luar waktu kita udah makan, udah minum, udah mandi, udah cari rapako, tumpahnya ya. Nah, baru ada waktu tuh, itu semua gunakan. Langsung kerjain semua, kodoin gitu ya. Nah, bahkan wa innahu nih. Sesungguhnya orang tersebut yahrumu haram alai atasnya at-tatawu ya untuk sholat sunnah. Bahkan sholat sunnah juga dia haram. Iya, kalau yang tadi kodoan belum dikerjain. Ingat kodonya itu yang gak ada ujur ya. Karena memang tadi jangankan istilahnya dihadapkan dengan sholat sunnah, yang sholat ada juga tadi tuh ya, yang wajib ya, tetap kan wajib kudu ngeduluin sholat kodo. Apalagi dihadapkan dengan sholat sunnah, jelaslah. Makanya dikatakan haram kalau orang masih punya kodoan sholat wajib yang bukan karena ujur ngerjain sholat sunnah gitu. Kenapa?
Kalau sakit, ya itu makan ujur. Iya, gitu ya. Nah, kenapa? Jangan dulu ya. Ini kan kadang-kadang untuk kalau lebaran ya, itu yang istilahnya sholatnya tahunan. Kalau sehari-hari emang nggak sholat ya, kira lebaran nggak sholat kan? Bagaimana itu ceritanya? Wah, deh. Ya, jadi itu kalau haram tadi bisa jadi nggak sah ya. Alhamdulillah. Walaupun ada katanya kayak mengatakan ya dia ngerjain dulu satu mah ya sholat kodonya. Bagaimana? Kalau di sini juga beresin semua dulu, gitu ya. Nah, gitu. Nah jadi itu hati-hati. Nah kemudian wayubadiru dan bersegera. Iya bihi dengan sholat kodo nadban sunnah hukumnya ini mah infata kalau tertinggal biujrin dengan sebab ujur kanomin ya seperti karena tidur tapi lam yata'adda yang mana dia tidak sembrono ya bihi akan tidur tersebut wa nisyanin begitu juga kelupaan kadzalika yang tidak sembrono juga gitulah. Itu jadi nih buru-burunya sunnah ini mah nih. Artinya seandainya dia nggak buru-buru juga nggak masalah, ya. Jadi nggak sampai dosa ini mah. Itu sah-sah aja bahkan. Gitu seperti umpamanya dia tadi kan mestinya tadi makan asar dulu baru maghrib ya. Nah ini mah karena sunnah walaupun baiknya mah tetap asar dulu gitu. Tapi seandainya dia maghrib dulu juga nggak masalah ini mah, gitu ya. Nah itu kalau memang sholat yang tertinggalnya seperti asar tadi karena ketiduran, ya seperti gini nih, dia tidur dari zuhur nih ya, yang jelas mah sebelum waktu asar lah. Kan enak tuh tidur waktu itu, apalagi habis capek ya, mantap, begitu. Apalagi kalau lagi puasa tuh ya. Barang bangun maghrib, ya. Kan asar nggak sholat tuh, jadi selama waktu asar itu dia sama sekali nggak menusin nih, nggak denger ajan ya. Beda kalau udah nggak denger ajan malah tidur lagi melena gitu mah ya, itu namanya sengaja. Ya. Nah jadi itu kalau yang begitu mah tuh sunnah ngadolin sholat kodonya, ya berarti namanya sunnah. Itu seandainya yang ada dulu nggak apa-apa, tapi tetap baiknya mah kodo dulu gitu. Iya, ntar nanti adalah tentang tartibnya gitu secara ininya ya gitu ya. Begitu nanti jelas. Ataupun termasuk karena kelupaan yang nggak disengaja lagi nih mah. Ya seperti yang banyak karena saking dia istilahnya asiknya ya kerja ataupun lagi apalah gitu. Sampai-sampai ini terus nggak ada lagi yang namanya ajan juga kedengeran nih mah, mungkin lagi mati lampu kelima ya, dia terlena tuh dengan keasikan itu ya, sampai umpamanya habis waktu tuh, jadi lupa tuh namanya tuh, lupa ya. Tapi ini juga yang nggak sengaja, kalau memang sengaja mah seperti udah ngedengar ya, udah tahu tuh, tapi karena terlena dengan permainan seperti katakanlah main catur gitu ya, nah sampai habis waktu, nah itu tetap aja dianggapnya itu bukan ujur. Jadi tidur juga kalau memang dia tadi ya artinya sempat bangun ngedengar ajan, katakan kalau subuh atau asar tadi ya itu bukan ujur. Termasuk juga main, kalau memang dia udah tahu masuk waktu tapi dia ditunda-tunda karena kasih main catur, itu ya bukan ujur. Makanya itu yang namanya main catur itu hukumnya ya. Jadi nih, kalau nggak pakai duit nih, nggak pakai duit ya, itu kalau memang nggak melalaikan nih, makruh. Jadi dia walaupun main catur juga kalau gini waktu sholat, nggak sampai kehabisan waktu gitu, itu makruh.
Kalau sampai melalaikan, saking asiknya gitu ya, itu haram. Gara-gara main catur nggak sholat, haram. Nah, bagaimana kalau pakai taruhan? Taruhan ya, pokoknya saring berapa duit, ntar yang menang dapat gitu ya, taruhan. Itu mau melalaikan, mau enggak, ya maksudnya melalaikan sholat, mau enggak, tetap haram hukumnya. Jadi nggak ada bagusnya deh. Ya, gitu ya. Ya, itu dia, gitu ya. Gitu. Nah, termasuk ya seperti tidur kemalaman juga itu, kalau memang dia menyebabkan habis waktu ya malamnya, itu mending kalau pakai ngaji mah pakai apa ya, malamnya pakai lihat bola, pakai ngobrol begitu aja, akhirnya tidurnya kemalaman, subuh kesiangan, itu juga sama, nggak ujur itu, hati-hati tuh. Jadi itulah tuh dalam mengkodok sholat itu kesimpulannya mah ya, jadi sholat kodok itu ada, kecuali bagi perempuan haid dan nifas. Dan cara ngodoinnya, kalau memang yang tertinggalnya karena nggak ada ujur, itu wajib diduluin ya. Seperti tadi antara sholat asar dengan johor, maksudnya sholat asar dengan maghrib itu ya, itu. Nah itu wajib kudu asar dulu. Walaupun misalnya nanti di maghrib itu nggak berjamaah segala apa ya, ya kecuali nanti adalah kalau memang maghribnya waktunya mepet lagi, cuma baru maghrib. Sebab nanti kalau ngerjain asar mah atuh maghrib, jadi keluar lagi aja gitu ya. Nah gitu. Nah adapun kalau memang tertinggal karena ujur seperti tidur ataupun lupa, nah itu sunnah ngaduluin sholat kodonya itu. Artinya ya, walau sah-sah aja dia sholat ada dulu juga gitu ya, tapi tetap baiknya mah itu kodo dulu ya, asal itu tadi tidurnya dan kelupaannya bukan sengaja ya, artinya nggak sempat bangun, dan memang tidur juga sebagaimana umumnya bukan karena kemalaman yang sebabnya itu karena sia-sia gitu ya. Nah terus tadi masalah kelupaan juga